bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman berapa? 23. Qala Abu Rabi'i rahimahullahu ta'ala. Telah berkata oleh Imam Abu Rabi' rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi urjan wa makasira. Siru, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, urjan, padahal terpincang-pincang, wa makasira, dan tertatih-tatih. Wala tantazirus sihhata, dan janganlah kalian itu menunggu datangnya kesehatan. Fa innantizara sihhati batalatun, maka sesungguhnya menunggu waktu sehat, batalatun, itu merupakan kesia-siaan, kerugian. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Imam Haddad telah memberikan tahapan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan awalnya adalah ba'is qawi. Adanya hidayah yang Allah campakkan di dalam hati, yang membuat jiwa jadi gundah pengen dekat dengan Allah. Lalu beliau terangkan juga, bila orang itu diberi ba'is qawi, merupakan anugerah besar dari Allah, maka kudu dipupuk, dirawat, ditumbuh kembangkan. Pagi ini menerangkan dalil tentang mengijabah datangnya ba'is qawi, merawat, mengokohkan ba'is qawi. Qala Abu Rabi', kata Imam Haddad, Imam Abu Rabi' berkata, menukil dari kalamnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi urjan wa makasira, fa innantizara sihhati batalatun. Ini adalah ungkapan yang ringan, namun maknanya dalam. Ini adalah nasihat pendek, akan tetapi uraiannya amat sangat panjang lebar. Secara sederhana, berjalanlah Anda menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Apa maksudnya? Begini saudara, kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita tak lain dan tak bukan hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul,
menghadirkan Rasul di jagat raya ini, melainkan sebagai penunjuk jalan cara kita ma'rifatullah, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehadiran Rasul. Ketika kita maklumi kehadiran kita di jagat raya ini ada hikmah. Bukan sekadar kita ada di jagat raya, akan tetapi kita kudu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kudu berjalan menuju kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita berjalan kepada Allah? Tentu bukan dengan badan. Berjalan menuju kepada Allah itu dengan qalbu dan jiwa yang siap untuk menuju kepada Allah. Kitab Adab Sulukil Murid ini ngajarin kita langkah-langkah menuju berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilallahi urjan wa makasir. Anda kudu berjalan menuju Allah meski terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Kita sholat, kata kita, saya ini sholat belum ada khusyuk. Buat apa sholat yang belum ada khusyuk? Karena Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Daripada nggak ada khusyuk, mendingan nggak sholat. Itu keliru, sesat pikiran. Sebab kata Abu Rabi' rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasir. Sholat aja, walaupun masih belum ada konsentrasi penuh. Pikirannya dalam sholat masih ingat jemuran, masih ingat cicilan, masih ingat pinjaman, masih ingat warung, masih ingat segala macam. Teruslah Anda berjalan meski tertatih-tatih dan terpincang-pincang. Jangan menunggu khusyuk baru sholat. Sebab itu merupakan pikiran sesat, kesia-siaan. Siru ilallahi urjan wa makasira. Buat apa saya ngederes Quran, wong saya masih belepotan. Boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah. Benar nggak? Benar nggak? Mendingan nggak usah baca. Keliru. Siru ilallah urjan wa makasira. Baca aja Quran. Meski tajwidnya belum benar. Meski belum mengerti idgham, ikhfa, iqlab dan seterusnya. Terus baca aja Al-Quran. Dan bersungguh-sungguhlah mencari guru untuk bisa ngajarin kita baca Quran dengan benar. Jangan berhenti baca Al-Quran meski kita masih belum lancar dan belum benar baca Quran. Berjalanlah menuju kepada Allah meski tertatih-tatih, terseok-seok, terpincang-pincang. Bertasbih saja kepada Allah, beribadah saja kepada Allah, meski Anda masih berlumuran dengan dosa.
ayunkan kaki itu menuju majelis ilmu. Meski kita ngaji dari dulu sampai sekarang belum ngerti-ngerti. Jalan aja, jangan berhenti. Sebab menanti adanya ngerti baru ngaji merupakan perbuatan kebatilan dan kesia-siaan. Jalan aja dengan kaki Anda yang banyak dosa menuju masjid, kagak apa-apa. Walaupun kaki itu kadang jalan juga ke majelis jaipongan, enggak apa-apa. Gunakan kaki yang jalan ke majelis jaipongan menuju masjid. Kaki saya belum lurus, enggak apa-apa. Meski tertatih-tatih, meski terpincang-pincang, meski berlumuran kemaksiatan, jangan berhenti untuk terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah menarik dari sahabat Nabi Sayyidina Damurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an. Damurah makamnya di Tanaim. Di Tanaim namanya sekarang Taibiyah makam. Dan kita majelis kita selalu datang kalau ke Mekah. Karena memang kita ke Mekah bukan untuk tidur-tidur. Ngapain buang duit 30 juta, 35 juta. Hanya buat main-main. Ke mall mesini aja. Gandaria City juga banyak. Begitu. Kita ke Mekah mau menemui orang-orang mulia. Menginjakan kaki pada bumi-bumi mulia. Damurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an ketika datang kepada beliau di kupingnya ajaran perintah untuk hijrah menuju Rasulullah, menuju Allah, menuju Madinah. Damurah sakit, jalan aja udah payah. Begitu, enggak bisa pakai tongkat kaki satu, kudu 4 kaki tongkatnya. Iya, enggak bisa. Udah tua rentah, jalan aja payah Damurah. Ketika dia dengar perintah hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka Damurah bilang kepada anak-anaknya, antar aku mau hijrah ke Madinah, 500 km jalan kaki. Yang jalan aja udah dipapah, udah payah, kudu digandeng, dituntun. Bukan 1 orang, 2 orang. Kata anak-anaknya, Anda nggak bisa. Nggak disuruh lah, ente mau udah sakit kayak begini. Mau ngapain ente ke Madinah, bah? Kata anak-anaknya. Nggak bisa, Anda udah begini mau nggak bakalan. Nggak disuruh bagi Anda. Jalan aja udah susah. Kata Damurah bin Jundub, Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi orang kecuali yang dia mampu. Dan saya masih mampu. Meski tertatih-tatih. Antar saya ke Madinah. Dia jalan dari rumahnya di Mekah. Dituntun, dipapah. Baru nyampe Tanaim. Napasnya sudah Senin Kamis. Udah nggak bisa. Berasa bahwa kayaknya nyawa ini akan lepas. Akhirnya Damurah bin Jundub tangannya ditepukkan yang kanan kepada punggung tangan kiri. Saya baiat kepada Allah. Hijrah
menuju kepada Allah. Terima hijrah saya ya Allah. Dia tepuk lagi sekali lagi. Ini adalah baiat kepada Rasulullah. Meski Nabi ada di Madinah, saya yakin Nabi tahu tentang kondisi saya. Ya Rasulullah, saya baiat hijrah menuju kepadamu. Meski saya mungkin tidak sampai ke Madinah, saya bersumpah setia mengikuti perintah Rasulullah. Baru 2 kali tepukan, meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baru nyampe Tanim 7,5 kilo dari Mekah. Makamnya di Utaibiyah. Makamnya. Kita ziarahi makamnya ini. Jadi akhirnya menjadi perdebatan di kalangan para sahabat ketika sampai berita ini di Madinah. Damurah bin Jundub wafat di Tanim. Ada yang bilang dia mah belum hijrah, orang masih di Mekah, belum ke Madinah. Ada yang bilang lah sudahlah, kan udah keluar rumah, walaupun belum nyampe Madinah. Ada yang bilang belumlah. Akhirnya turun surat An-Nisa ayat berapa ya? 100 apa ya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang, yakni Damurah bin Jundub asal muasalnya, yang hijrah menuju Allah dan Rasul, belum nyampe Madinah, masih di Mekah di Tanim, summa yudrikhul mautu, kematian datang kepadanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dapat ganjaran hijrah karena dia niat dan berjalan menuju Allah. Inilah Abu Rabi menyatakan siru ilallah urjan wa makasira. Berjalan saja menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang, tertatih-tatih, dengan ngesot. Jangan menunggu datangnya sehat, jangan menunggu datangnya kuat, sebab yang namanya menunggu bukan pekerjaan benar di mata agama. Waktu terus berjalan, maka kita kudu terus jalan. Karena itu ba'is qawi, materi kita ba'is qawi, atau disebut hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah mendapatkan dorongan dalam hati untuk pengen dekat dengan Allah, bila kita ada dalam hati kita secercah cahaya hidayah ma'unah, apa yang harus dilakukan? Maka berlarilah menuju kepada Allah sekencang-kencangnya. Bila tidak bisa, maka berjalanlah dengan cepat. Bila tidak bisa, maka berjalanlah dengan santai. Bila tidak bisa, maka merangkak-rangkaklah menuju kepada Allah. Ngesot-ngesotlah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berhenti untuk menuju kepada Allah. Orang yang jalan, kata orang Jawa, alon-alon, asal kelakon. Inilah peribahasa mengutip kalamnya Abu Rabi. Jalan aja terus. Jalan aja terus. Jangan tidak jalan. Ngaji aja terus, walaupun kagak ngerti-ngerti.
Kalau ditanya sama kiainya, murid-muridku paham tidak pelajaran ini? Paham guru, gua kagak. Begitu. Murid-muridku paham nggak pelajaran ini? Paham guru, gua kagak. Yang paham guru, kita kagak masuk-masuk. Kagak apa-apa. Jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti mulut kita yang banyak bohong untuk baca sholawat kepada Rasulullah. Jangan berhenti mulut kita yang suka namimah, ghibah untuk membaca Al-Quran. Meski mulut kita masih kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan noda, jangan berhenti. Terus kita suluk, terus kita menempuh jalan menuju kepada Allah. Meski mulut kita masih suka bohong, baca Quran, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Meski mulut kita masih suka ghibah, namimah, fitnah, jangan berhenti untuk berzikir, beribadah. Siru ilallah urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah meski masih berlumuran dosa. Tangan berbagilah meskipun tangan kita sering juga melakukan kemaksiatan. Biarkan tertatih-tatih itu, jangan menjadi alasan. Jangan kita menunggu untuk menuju benar, tar benar dulu, baru saya mau ibadah. Jangan. Terus aja ibadah, walaupun perilaku kita masih belum benar. Kita masih suka mabok, jangan tinggal ibadah. Selama ibadah masih dikerjakan, maka nanti ibadah itu yang akan mengerem daripada kemaksiatan yang dilakukan. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perilaku temannya. Dia bilang, ya Habibi ya Rasulullah, si anu tuh mabok mulu. Begitu, minum khamar. Kata Nabi, sholat enggak? Sholat. Orangnya mah, tapi STMJ. Sholat terus, mabok jalan. STMJ, plus susu. Begitu. Apa jawab Nabi? Inna sholatahu satanhahu yauman. Asal masih sholat, nanti juga berhenti. Nih pesan Nabi. Diaduin lagi sama Nabi. Si anu mabuk lagi Nabi. Nabi tanya, sholat nggak? Sholat, nanti juga berhenti. Satu hari dia sudah mulai insaf total sholat, tidak mabok-mabok. Diaduin nama Nabi. Nabi, si anu udah berhenti. Kata Nabi, bahasa kasar kita, apa gua bilang? Berjalan menuju Allah walaupun masih mabok. Jangan berhenti ibadah, sebab kita dicipta hikmahnya untuk ibadah. Meski banyak tertatih-tatih. Sampai ada seorang sufi, namanya Imam Abdul Fadl. Dia bilang begini, saudara. Kata beliau di hadapan orang banyak, saudara-saudara, saya yakin sedekah yang saya lakukan ini tidak diterima sama Allah. Saya yakin sedekah yang saya bagi-bagi itu sama orang fakir miskin, Allah enggak terima. Saya yakin bukan 1%, 1000%. Enggak diterima. Lalu orang bertanya, Tuan, dari mana Tuan tahu bahwa ibadah yang Anda lakukan
Sodako yang Anda kerjakan enggak diterima. Emang Anda dapat wahyu dari Allah? Kok bisa tahu kalau ibadah yang kamu kerjakan enggak diterima? Dia jawab, sebab saya tahu untuk diterimanya ibadah banyak syaratnya. Untuk diterima ibadah ada syarat dan ketentuan berlaku. Kecil tulisannya. Di bawah kanan ya. Di bawah kanan. Saya tahu amal agar diterima butuh kepada persyaratan. Lalu beliau ditanya lagi, ngapain? Kalau begitu kamu sedekah. Iya, saya tahu saya sedekah ini karena ria, pengen dipuji orang. Biar orang kata dermawan. Dan syarat diterimanya amal bila ikhlas. Saya tahu, saya belum ikhlas. Belum. Anda nggak perlu puji saya. Belum ikhlas saya sedekah. Lalu orang berkata, ngapa ente kerjain? Kan ente tahu kagak diterima. Ngapa? Dikerjain sedekah disertai ria. Begini, saya melatih diri saya untuk terus berjalan kepada Allah dengan terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Siru ilallahi urjan wa makasirah. Berjalanlah menuju kepada Allah dengan sedekah meski belum ikhlas. Jangan tinggal. Masih ria, bagus. Jalan aja. Kenapa? Kan gak diterima. Ngelatih jiwa. Biar terbiasa berbuat baik. Suatu hari Allah ketuk jiwa saya, kasih hidayah mauna. Maka tidak mengulang dari awal. Karena saya udah terbiasa dengan bersedekah. Karena terbiasa dengan bersedekah ria, suatu saat Allah anugerahkan bais qawi, keikhlasan, saya tinggal nerusin. Enggak dari mula lagi berjalannya. Begitulah hamba. Kita jangan menyerah kepada Allah. Jangan kita pakai ngelamun. Coba gua ngaji minggu pagi dari dulu. Jangan tua kayak begini. Kalau dari dulu mah, gua kayaknya udah bener banget. Siapa yang ngomong begitu tuh? Begitu. Ini perbuatan sia-sia. Enggak bener. Wala tantadhirus sihah. Begitu. Jangan kita berpikir pengen balik muda lagi. Sebab menginginkan muda lagi adalah sesuatu yang sia-sia. Udah manfaatin aja udah tua sebisa-bisanya. Begitu. Nun aja udah bebayang. Ada dua. Dia baca ayyuhattas pada ayyuhannas. Gara-gara bebayang. Nun jadi dua. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita berjalan aja. Begitu. Jangan berhenti. Saudara adzan masih belepotan adzannya, adzan aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Masih bagus. Terusin sambil belajar biar adzan benar. Daripada orang bisanya usil nyelak mulu adzan orang pernah. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya nih? Nggak benar. Yang kayak begitu. Terus aja mimpin tahlilan. Walaupun masih belum bisa dengan sempurna baca yasin, baca tahlil, baca doa arwahnya. Jangan berhenti. Begitu. Daripada yang ngakunya bisa, bisanya nyelak doang.
Begitu. Belajar. Berjalan menuju kepada Allah. Bukan dengan berhenti. Kalau berjalan walaupun merangkak bakalan sampai. Tapi kalau berhenti, enggak bisa. Terus, kita sholat, tahajud, karena ada kepusingan. Baru malam tahajud. Kan ada yang model begitu. Begitu. Jangan berhenti, terus saja. Nanti bakal paham, pantas Allah dikasih pusing terus. Biar tahajudnya kagak berhenti. Begitu. Udah kita nanti ketemu hikmah ilahiyah. Jalan menuju sama Allah meski dengan tertatih-tatih. Terpincang-pincang. Udah begitu. Orang minta tolong mimpin tahlil bang. Jadi udah begitu aja. Sebisa kita. Jangan tidak. Karena kita menuju kepada Allah. Banyak proses. Jangan kita nunggu. Yang maksum kagak ada dosa. Cuma Nabi. Kalau kita kudu dakwah. Enggak ada salahnya. Enggak ada yang dakwah dari dulu. Dengan wafatnya Rasulullah SAW. Manusia mau banyak kekurangan, biarkan itu kekurangan. Jangan berhenti kita dakwah, jangan berhenti kita bersedekah meski kita riya, enggak apa-apa. Bagus. Saya sedekah, pengen warung saya laris, masih bagus. Begitu. Saya sedekah, pengen anak saya lulus ujian, bagus. Begitu. Tapi belum ikhlas, enggak apa-apa. Siru ilallahi urjan wa makasirah. Jalanlah menuju kepada Allah. Meski kita belum tulus untuk dekat dengan Allah. Jangan nunggu tulus, nunggu perbuatan yang sia-sia. Enggak usah kita kalau, entar, kalau, nanti. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Kita enggak usah. Kalau kita sakit, ibadah sama Allah walaupun dalam keadaan sakit. Bisa jadi ibadah ini yang punya nilai tinggi. Walaupun kita sambil tiduran, karena pala kita berat, kayak diganjal batu. Jangan tinggal ibadah. Begitu. Sambil duduk, sholatnya sambil duduk. Jangan nunggu sehat. Masalahnya ke masjid dengkulnya, kotek-kotek, kotek-kotek, sambil kotek-kotek. Jangan nunggu sehat lagi. Sebab kalau sehat lagi, ke asem lagi. Tahu asem nggak? Begitu. Yang kayak begitu. Udah kita nggak usah. As-sayru ilallah. Berjalan menuju kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Kita sedekah saja walaupun ada riya. Kita berzikir aja baca solawat. Solawat kok minta duit. Walaupun minta duit masih bagus daripada yang nyelak tuh. Ngeluh mulu. Dibagi duit mau. Ya Allah. Ada nggak yang model begitu tuh? Mau ngapain? Nggak apa-apa. Baca solawat pengennya duit mulu. Sholat duha duit mulu. Enggak apa-apa. Siru ilallah. Berjalan kepada Allah. Meski belum ada ketulusan. Sebab segalanya butuh proses. 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 Jangan berhenti. Terus. Begitu. Kalau berhenti nantinya kita harus berangkat dari nol lagi. Dan lama. Dan lama. Terus saja berjalan. Berjalan. Yang ada. Begitu. Sebab kalau berhenti repot. Begitu. Main cabut aja tuh sama 07. Ibu kotanya. Ujungnya puyeng. Begitu kasihan 08. Duit dari mana ini bangunnya. Begitu. Begitu. Enggak usah. Jangan dicatat. Begitu. Begitu. Jadi
Ini yang paling penting dalam hidup. Udah ibadah aja. Orang katalah ngaji juga ngata-ngata ayam masih bagus daripada enggak ngaji. Begitu. Baca Quran belepotan masih bagus daripada ngaku lancar tapi gak pernah baca. Baca solawat minta rezeki banyak bagus daripada ngeluh mulu zikir kagak mau. Siru ilallah urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah urjan, padahal terpincang-pincang, wa makasiro, dan terpatah-patah, tertatih-tatih, terseok-seok, merangkak-rangkak. Jangan berhenti. Meski kita masih banyak dosa, terus ibadah sama Allah. Meski mulut kita banyak dosa, jangan tinggal baca sholawat kepada Rasulullah. Meski kita kakinya masih banyak dosa, jangan tinggal berjalan menuju masjid, menuju majelis taklim. Meski mata kita berlumuran dengan banyak dosa, jangan berhenti memandang Al-Quran. Meski kita sedekah masih riak mulu, jangan tinggal sedekah. Sebab hidayah ma'unah, kata Imam Haddad, ini adalah kita kudu sambut dengan buru-buru. Kudu dengan serius mendekat kepada Allah. Kesempatan bila datang jangan disia-siakan. Pintu kalau udah dibuka jangan entar-entar. Masuk. Undangan udah dipanggil. Antrian udah dipanggil, bergegas, jangan nunggu tarsok. Sebab waktu tidak pernah menunggu bagi mereka yang demen nganggur-nganggur. Waktu terus berjalan dan ambil kesempatan waktu yang ada. Orang-orang yang bisa zikir sampai sehari 12.000 kali, baca istighfar kayak Abu Hurairah, itu berangkat dari sedikit-sedikit. Orang yang bisa sedekah banyak, itu berangkat dari gigi 2.000. Dari 1.000 perak saban hari, melatih jiwa untuk demen berderma. Kenapa majelis ini mengajarkan gigi 2.000? Mohon maaf, minta ridhonya, minta maklumnya. Bukan mesti harus disumbang sama pesantren Gausul Ibad. Itu mau judul doang. Gerakan infak untuk Gausul Ibad gigi 2.000. Judul doang. Secara sejati dan hakikinya, mau dibagi kemana ya mas sampean? Itu urusan sampean. Yang penting sabanari, berbagi, sisihin. Karena itu melatih jiwa untuk kita demen berderma. Ada orang mampu sedekah puluhan juta, itu karena udah latihan banyak. Enggak dipikirin, bukan, udah terlatih. Dan kita enggak bisa kalau melihat pelari maraton cepet banget, lalu kita yang baru jalan, lalu pengen sama kayak dia, enggak bisa. Tapi perlu proses. Kenapa dilatih teman-teman majelis itu untuk baca sholawat? Sallallahu ala Muhammad 100 habis sholat, melatih biar kita terbiasa. Ingat bahwa sholat itu yang ngajarin Nabi Muhammad. Syukur sama yang ngajarin. Terima kasih sama yang ngajarin. Kalau udah terima kasih, nanti juga Allah berikan kesuburan. Karena janji Allah bagi orang berterima kasih ditambahin nikmat lagi. Kenapa itu? Kenapa majelis ini mengajarkan semacam baca Quran biar kata seain? Latihan. Orang yang seharinya 10 juz 3 hari hatam, itu berangkat dari sedikit. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Lihat orang yang ujuk-ujuk banyak di Ramadan tuh. Malam pertama
Dia baca Quran maghrib aja sampai isya dapat 2 juz. Habis taraweh semangat dapat 5 juz. Habis itu serak. Besok kagak baca karena serak. Hari ketiga nggak baca masih serak. Sampai tanggal 27 Ramadan nggak baca masih serak. Sampai Ramadan habis kagak hatam. Ada yang model kayak begitu. Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Enggak begitu dari kecil-kecil. Saya tuh ngajarin 1000 perak saban hari. Baca sholawat sallallahu Muhammad 100 habis sholat. Begitu. Ini latihan. 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 Ini enggak ada sayyidinanya. Iya. Kalau pengen sayyidina mulu noh, dalailul khairat. Saya udah bagi. Ini latihan. Latihan. Orang kalau pengen bahagia, deketi Nabi yang datang ke jagat raya sebagai rahmat lil alamin. Begitu hidup. Latihan. Latihan baca. Istighfar. Paling minim dalam sehari nggak boleh kurang kita latihan hidup tuh. Istighfar 500. Begitu tuh sehari semalam. Di kredit aja kan dari mukanya demen kredit. Kredit aja. Istighfar yang pendek aja saya tulis istighfar berat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta panjang. Udah istighfar pendek. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 tuh nggak nyampe 2 menit. Begitu. 500 sebentar. Begitu. Solawat 500 kredit. Dohor 100. Asar 100. Mengerti? Kredit aja. Siru ilallah murjan wa makasira. Jalan menuju Allah meski baru tingkat latihan. Tertatih-tatih. Enggak apa-apa. Sedekah sehari 1000. Taruh di celengan 1000, besok 1000, besok 1000. Melatih jiwa supaya tidak tergantung sama dunia. Supaya gantungannya pemilik dunia. Nanti akan datang. Jadi jangan menunggu datangnya keluangan. Jangan menunggu datangnya kalau kita sakit kesehatan. Jangan menunggu datangnya keikhlasan. Begitu. Sebab menunggu datangnya ikhlas dulu baru sedekah. Pastikan ampe modar kagak bakalan sedekah. Yang ada nanya dalil mulu kalau dimintain bantuan maulid. Begitu. Emang ada tuh dalilnya. Tapi kalau diminta MRT aja buat Agustusan. Nggak pakai tuh. Mana dalilnya? Begitu. Ada yang kayak begitu pakai nanya dalil. Kan kagak. Kagak. Jadi bukan begitu. Kita jalan sebisa kita. Dengan tertatih-tatih. Begitu. Lihat saudara-saudara kita yang punya motor. Dari mana? Kaya? Bukan. Saking pengen punya. Rela-rela kredit. Itu maknanya berjalan. Dengan tertatih-tatih. Lama-lama juga punya. Kalau nunggu punya dulu. Kagak kebeli-beli tuh motor. Bener enggak? Maka jalan aja menuju kepada Allah. Jangan nunggu ntar gua ibadahnya kalau udah bener. Jangan. Ntar gua ngajinya kalau nunggu pensiun. Jangan. Biar kadang ngaji, kadang kagak karena repot kerja. Enggak apa-apa. Jangan nunggu pensiun. Sebab itu hal yang sia-sia. Kalau ngalamin pensiun. Kalau udah pensiun dulu karena datang catatan dari Israel, bagaimana? Andai ngalamin pensiun, belum tentu juga bakal datang semangat itu. Tapi kalau kita udah demen ngaji, walaupun masih kerja, nanti kalau udah pensiun enak. Kita mainannya ke tempat-tempat yang baik. Enggak bingung. Lihat teman-teman kita.
Ampe ngederes buku bukan Quran 6 bulan menghadapi pensiun. Mau ngapain? Pakai yang kayak begitu dideres-deres kayak begitu. Ini orang agak bener yang kayak begitu. Biasa aja, di mana ada permulaan, di situ ada akhiran. Begitu, di mana Anda diterima jadi pekerja, ya bakal habis. Bila kita tidak terlatih hidup bermasyarakat, itulah stres Anda. Karena Anda tidak bergaul sama orang banyak. Maka bingung mau kemana saya bergaul. Nah itu baru latihan. Baru latihan. Kalau bahasa kami, belajar dengan gigi 2000. Belajar sedekah. Di mana belajar berujung pintar. Dengan kita belajar, walaupun belum ikhlas, walaupun dari belajar ini, nanti suatu saat pintar sedekah. Mumpung kita masih miskin, sedekah sebisa kita. Kagak mampu 1000, gope. Isi tuh kotak amal Jumat, jangan pura-pura merem. Pakai zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata lirik, kotak masih jauh juga ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Begitu. Jadi kita berjalan kepada Allah sebisa kita. Kalau Anda masih bekerja, luangkan untuk berjalan menuju kepada Allah. Begitu. Kalaulah kita sudah pensiun, berjalan menuju kepada Allah. Kalau kita sakit, berjalan menuju kepada Allah. Jangan berhenti untuk berjalan menuju kepada Allah. Siru ilallahi urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang, terseok-seok, tertatih-tatih, merangkak-rangkak. Baca Quran belum bisa mentadaburi, sholat belum khusyuk, sedekah belum ikhlas, haji belum ikhlas, umrah belum ikhlas, apa aja. Jangan berhenti untuk menuju kepada Allah. Sebab kesempatan bila Allah taruh di dalam hati seorang hamba, ba'is qawi, ini sebuah keuntungan besar. Bila Allah berikan kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi untuk mengabdi kepada Allah, kesadaran itu namanya ba'is qawi, hidayah, maunah. Kalau datang jangan dientar-entar menyambutnya, sesegera mungkin menyambutnya, sebab mengentar-entar tindakan bodoh. Siru ilallahi urjan wa makasira wala tantadiru siha fa innantidara sihati batolatun. Begitu. Begitulah dalam hidup. Apa aja? Ambil peluang dan kesempatan. Sebab kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kita datang ke dunia cuma sekali. Kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk menjadi hamba yang benar, hamba yang baik, sulit untuk datang kesempatan lagi. Manfaatkan waktu, manage waktu, organisir waktu, kelola waktu. Yang sukses penyebabnya pandai mengelola waktu dalam keadaan hal apapun. Wirid sambil ngelamun, kita baca sallallahu Muhammad, Muhammad. Mana 3 hari lagi nih ya jatuh tempo, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Dari mana ini bayarnya ya? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Telepon bunyi, dia lagi jangan-jangan tuan utang. Sallallahu Muhammad. Udah nggak apa-apa. Masih bagus daripada orang kerjanya tiduran, miring kanan, miring kiri, nggak ada yang dikerjakan. Itu tindakan bodoh dan bukan tindakan orang yang benar. Segini aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini.
atau di luarnya sebelum doa silakan. Allah a'lam. Baik. Baik. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari teman yang kita sendiri belum bisa beri jawaban. Masalah zakat mal. Kita ditanya zakat mal itu boleh dikeluarkan setiap bulan atau gimana? Itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang mulia, zakat mal atau zakat harta ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah ada haul dan ada nisab. Ini yang harus diingat berbicara zakat mal. Ada haul, ada nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimum wajib zakat. Kadar harta yang kita akhirnya sudah dikenakan untuk membayar zakat oleh agama. Namanya disebut nisab. Berapa nisab zakat harta? Nisabnya adalah 20 miskol. 20 miskol itu berapa gram? 1 miskol itu 4 gram. Maka 20 kali 4, 80 gram. Bilalah kita punya duit, telah mencapai kalaulah dalam emas 80 gram, maka itu orang hartanya sudah 1 nisab. Bilalah 1 gram itu 1 juta umpama, maka kemudian berarti 80 juta senisab. Bilalah 1 gramnya 2 juta, berarti 160 juta, itulah 1 nisab. Saya nggak paham, mas sekarang berapa? Berapa? Oh 2 juta. Oh begitu. Tuh, tukang dagang emas. Bila kemudian kita punya duit dari tahun 2000, biar gampang aja. Ampe nih hari, tanggal berapa hari ini? 7 Sep. Ternyata di tabungannya totalnya, walaupun dari tabungan macam-macam. Begitu. Dari mulai Bank Jabar, Bank DKI, sampai Bank Papua, ya kan? Pokoknya macam-macam dah. Begitu. Intinya, berapa tadi harga emas? 2 juta. Andai hari ini 2 juta, maka 2 juta dikali 80. Dikali, iya tadi betul. Maka sama dengan 160 juta. Bila hari ini total duit kita 160 juta, begitu, intinya seharga emas 80 gram, maka kita namanya hartanya 1 nisab. Wajib zakat? Belum. Ini karena syaratnya masih ada 1 lagi. Namanya haul. Haul. Apa haul tuh? 1 tahun. Bila sekarang 7 September, ada seharga emas 80 gram, sampailah September, sebetulnya bulan Hijriah. Tapi kalau bulan Hijriah, saudara suka bingung hitungnya. Jadi saya ambil mudah saja. Maka bila 7 September 2026, atau saya mundurin biar gampang, biar hari ini zakat, begitu. Bila kita di 7 September 2024, telah mencapai duit kita seharga emas 80 gram. Bila segramnya 2 juta berarti 160 juta. Itu duit sampai sekarang ada. Bahkan lebih. Kita berbicara ada aja dulu dah. Artinya segitu. Sampai sekarang ternyata ada 160 juta. Sampai nih hari. Begitu tuh. Atau bahkan bertambah 1 miliar begitu.
Maka 2 berarti. Nisab masuk, haul masuk. Maka hari ini, begitu, kita kudu keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Dibagi 40, itulah zakatnya. Bahasa kitanya 2,5%. Bagi aja 40, oh duitnya ada 1 miliar. Bagi 40, 25 juta. Itulah zakat kita, 25 juta. Keluarkan. Begitu. Yang kayak begitu. Oh, adanya 500 juta. Ya udah, 12,500,000. Itu zakat kita. Keluarkan. Setelah ada nisab dan ada haul. Tanpa ini tidak bisa. Contoh, jadi kita orang, duit itu ada seharga emas 80 gram di bulan Desember, begitu. Desember. Lah kemudian sekarang duit itu miliaran, ada di tabungan 2 miliar. Ada di tabungan kita. Ternyata rumah kita kena kiriman. Oh, banjir. Roboh rumah kita. Akhirnya kita pakai nih dana buat betulin rumah. Sampai ketemu Desember tinggal 10 juta. Maka kagak zakat. Karena enggak ada nisab. Walaupun haul masuk. Jadi haul masuk, nisab enggak masuk, enggak ada zakat. Begitu. Nisab masuk, belum haul, belum zakat. Sehingga tidak per bulan. Andai kita keluarkan per bulan, sodakoh saja namanya. Namanya sodakoh saja. Tidak zakat. Sodakoh aja. Kenapa? Emang nggak boleh zakat ditakjil, disegerakan? Boleh zakat disegerakan, tapi ketentuannya amat sangat banyak. Sidi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Tuhfatul Tullab menjelaskan syarat-syarat zakat disegerakan. Di antaranya, orang yang kita terima, ya orang yang kita kasih, saat kita sudah masuk haulnya, masih pada posisi mustahik. Umpama, saya bagi ini sama si Zaid sekarang, mestinya saya zakat itu di Desember. Mestinya. Sekarang aja dah, saya kasih Zaid 5 juta zakat. Ternyata, sebelum Desember, di November, Zaid ini bapaknya mati. Dapat warisan. Enggak banyak. Tanah di Pondok Kaca 10.000 meter. Orang apa ini? Orang kaya. Kagak jadi zakat kita. Karena pada waktu kita wajib zakat, dia udah kaya. Begitu. Udah kaya. Enggak boleh. Begitu. Enggak boleh. Enggak jadi. Begitu juga. Bila kemudian sebelum Desember kita jatuh bangkrut. Ya Allah, kena kerusuhan penjarahan rumah kita. Mana jamnya yang 11 miliar hilang lagi. Umpamanya. Jadi kita jatuh miskin. Akhirnya. Maka duit yang udah kita bagi tuh kita panggil tuh orang yang kita bagi, Bang Udin, balikin duit. Sebab itu nggak jadi zakat. Sebab sayanya udah jatuh. Maka ndak ada zakat per bulan, nggak ada. Zakat per bulan, nggak ada. Begitu. Zakat itu mau sodako aja nggak apa-apa. Jadi ada haul, ada nisab. Kalau pengen barkah, jalanin aja yang setiap bulannya itu. Atau kalau bapak usahanya ngobek atau apalah, dagang,
Pokoknya gua mau keluarin aja lah 2,5%-nya. Enggak apa-apa. Tapi itu bukan zakat. Karena zakat ada aturannya. Tidak boleh kita selagu-lagu kita. Tidak mengikuti tuntunan dan aturan dalam agama. Daripada repot, ikuti aja aturannya. Kita mau zakat harta. Enggak juga di Ramadan, enggak. Yang di Ramadan mau zakat fitrah doang. Kecuali memang kita haulnya di Ramadan. Maka zakatnya di Ramadan. Kalaulah kita dagang biar gampang di Sawal, ya zakatnya Sawal kalau udah nisab. Dan haul. Kalau kita di Muharram, Muharram, di Maulid, Maulid. Tergantung kapan kita haul dan tentu amanisab. Dua ini instrumen cukup berpengaruh. Masih banyak lagi syarat-syaratnya, tapi yang terpokok haul dan nisab. Jadi harapan kami kalau berbicara zakat jangan disegerakan. Kalau mau caranya begini. Kalau mau, karena duit kita banyak kebingungan, nanti kalaulah zakat itu dikumpulin jadi satu berat dan sayang, caranya begini aja. Kalau termasuk kita orang yang duitnya banyak. Apa dari bisnis kita dan seterusnya. Bikin aja dah, saya ajarin teknis. Rekening. Bikin rekening baru. Pisahin 2,5%-nya di situ. 2,5%-nya pindah lagi ke situ. 2,5%-nya pindah ke situ. Nanti setelah tahun, akumulasi dengan duit yang ada dan itu. Oh ternyata duit yang ada yang itu sama. Ya udah itu aja tinggal dikeluarin. Begitu. Kalau pengen enggak bingung. Tapi andai tiap bulan kita bagi itu bukan zakat. Zakat ada aturannya. Bukan selagu-lagu kita. Muslim artinya manut dan pasrah sama aturan agama. Kita tidak boleh ngatur-ngatur agama. Tapi kita kudu diatur oleh agama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Waalaikumsalam. tanyakan, tapi kalau kita habis hajatan, anak saya dikasih upload tuh hajatan sunat, itu sebenarnya duit siapa Pak Kiai ya? Terus sebenarnya Pak Kiai atau kita sehari-hari. Dan juga kalau kita ada sunat sepuluh, tapi kalau sudah banyak Pak Kiai, ya aku kita mesti yang mana yang pahalanya lebih besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana anak kita dihitan, lalu mendapatkan amplop-amplop, ini punya siapa? Di dalam kitab Fathul Main, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa amplop yang diterima saat khitanan adalah milik anak. Orang tua tidak boleh pakai untuk kebutuhan dia, kecuali buat kebutuhan anak, buat pendidikan, beli bajunya dia, dan seterusnya. Enggak boleh pakai, karena itu adalah harta anak. Harta anak, begitu. Harta anak, begitu. Niat dia kan syukuran. Terima kasih sama Allah anaknya dihitan selamat. Itu kan syukur dan tugas dia orang tua. Ketika ada orang ngasih duit, itu bukan dagang. Nih ngebalikin nih biaya dokter sunat. Bukan. Itu emang rezeki anak. Rezeki anak. Maka orang tua ngambil duit itu statusnya pinjam. Pinjam, nanti balikin. Kalau dia enggak punya duit, adanya duit itu pakai aja. Tapi minjem sama anak. Ntar udah gede dia omong anaknya, ikhlasin baba ya duit habis. Oh gitu aja.
Kedua, kalau kita punya duit 10.000, ada banyak sumbangan, sumbangan ini, sumbangan itu, macam-macam yatim, tetap mana yang harus diprioritaskan? Tentu kita lihat aspek wajib dulu. Istri kita udah dikasih nafkah belum? Belum. Buat dia dulu. Gitu. Istri lebih tinggi daripada yatim, masjid, madrasah, pondok, segala macam. Nggak ada artinya. Yang wajib dulu. Jangan sampai kita kasih yatim, bini kita kagak makan. Repot. Kalau perempuan udah nyanyi sama kaleng rombeng masih nyaringan. Iya. Iya. Begitu. Maka uang sedinar yang kau belanjakan di jalan Allah buat yatim, buat piatu, buat masjid, buat bini, yang paling tinggi ganjarannya yang buat bini, yakni anak istri. Ini jangan direkam. Karena apa? Karena buat istri wajib nafkah. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a iyalah. Cukup buat orang masuk neraka, enggak perlu enggak sholat, enggak perlu kudu mabok, kudu ini. Cukup kagak ngasih nafkah sama bini aja, cukup buat nganterin masuk neraka. Bagi sama istri. Tapi bu, ini laki ibu. Jangan sampai masuk neraka gara-gara ibu. Namanya ibu istri kejam, membuat lakinya masuk neraka. Maklumin aja. Begitu. Beda antara masih kerja dan udah pensiun. Bener nggak? Siapa yang betulnya kencang itu? Begitu. Kita harus maklum lah. Maklum. Nggak ada rumusnya muslim menjadi suami pengen yang sarain bini. Nggak ada. Pengennya kayak orang-orang beliin kalung segede rantai kapal. Pengennya. Iya pengennya. Tapi belum ketemu jalannya. Jalannya belum ketemu. Tapi kan laki saya usahanya jalan. Emang juga Gojek masalahnya. Kalau Gojek mau di mana-mana juga usahanya jalan. Begitu. Tapi duit enggak cukup. Duit enggak cukup. Maka berbicara sedekah, mana yang lebih didahulukan, dilihat daripada urutan. Pertama bini, Yohana, lebih ada berbagi. Silahkan. Begitu. Kenapa kita harus latihan sedekah? Sebab kalau kita enggak dilatih, nunggu kaya dulu, alamat kagak bakalan sedekah. Kalau kita ngalamin kaya, kalau modal belum kaya, nggak dapet tuh ganjaran idza matabnu Adam in qata amalu illa min salas shadaqatin jariyatin. Nggak dapet ini. Dan itu kerugian. Latihan. Caranya gampang. Kita punya pisang 2. Nggak usah malu. Bagi tua-tua sama tetangga. 1 biji buat apaan? Siru ilallahi urjan wa makasira. Bagi walaupun sepotong. Jangan nunggu banyak dulu. Karena nunggu banyak adalah perbuatan setan, talbisu iblis. Dari mana kita mau banyak? Ntar banyak sayang lagi. Begitu. Udah latihan. Apa aja latihan. Latihan. Begitu. Latihan. Kalau udah dilatih, nggak bakal berat.
apa saja kalau sudah dilatih. Kalau enggak latihan, enggak bisa. Segalanya butuh latihan. Orang yang sedekah bukan orang yang duitnya banyak, bukan. Tapi orang yang mendapatkan ba'is qawi dalam jiwanya. Karena yang dituntut oleh agama, u'budillah bil maqdur. Beribadah saja Anda kepada Allah semampu Anda. Semampu Anda. Begitu, walaupun Anda punya penyakit, bersedekahlah semampu Anda, walaupun Anda miskin. Baca Quranlah semampu Anda, walaupun masih belepotan. Sholat aja semampu Anda, walaupun masih belum siru ilallahi urjan wa makasira wala tantadhirus siha fa innan tidara sihati batalatun. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudahlah. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari keluarga besar Ustaz Afifuddin. Ini